Hai guys, kembali lagi bersama Mingia di channel Dunia Film. Kali ini, Mingia akan mereview sebuah film Korea bergenre action komedi dan ada bumbu fantasinya juga. Menceritakan tentang seorang bos gangster yang bertukar tubuh dengan anak SMA yang selalu dibully di sekolahannya. Bagaimanakah kisah kocak mereka? Langsung saja kita review alur film The Dude in Me. Adegan dimulai dengan memperlihatkan seorang bos gangster dan juga sekaligus pemilik anak perusahaan Hanho bernama Jang Pan-soo. Ia memiliki istri bernama Jung Hyun yang merupakan putri dari ketua asosiasi gangster paling terkenal di Korea. Ketika Pan-soo akan berangkat kerja, ia dan istrinya membahas proyek yang diberikan ayah mertuanya. Tampaknya sang istri kesal karena bukan dia yang mendapatkan proyek itu. Sesampainya Pan-soo di sebuah perusahaan, ia lalu mengutus anak buah kepercayaannya yang bernama Manchul untuk pergi ke sebuah pabrik dan memaksa si pemilik pabrik yang bernama Park Jung-ki untuk menandatangani surat penyerahan lahan yang nantinya lahan di daerah tersebut akan dibangun sebuah mall. Park Jung terpaksa menyetujui penandatanganan surat penyerahan lahan tersebut karena tangannya akan dipotong oleh Manchul. Di tempat lain, Pan-soo yang sedang menikmati hidangan makan malamnya kemudian didatangi oleh seseorang bernama Bos Yang. Ia merupakan ketua dari gangster lain sekaligus saingan dari Pan-soo. Mereka berdua membahas proyek yang sedang dijalankan oleh Pan-soo dan juga memaksa Pan-soo untuk menyerahkan proyek tersebut kepadanya. Namun, Pan-soo menolaknya. Terlihat Pan-soo dan mertuanya Tuan Han sedang berbincang-bincang mengenai keberlangsungan proyek yang ia berikan kepada Pan-soo. Ia berhasil meyakinkan Ketua Han akan keberhasilan proyek tersebut. Dan juga Ketua Han membahas keterlibatan bos yang di proyek tersebut dan meminta Pan-soo untuk berhati-hati kepadanya. Kemudian, Pan-soo dan Manchul berdiri di depan sebuah gedung perusahaan yang telah dibangun dengan kerja keras tanpa henti selama 18 tahun. Lalu, Pan-soo pergi sendiri untuk merayakannya dengan mengunjungi kedai makan mie ramen favoritnya dulu. Saat sampai di kedai, ternyata pemiliknya bukan lagi orang yang sama seperti dulu dan masakan ramennya juga kurang sedap. Sehingga Pan-soo memuntahkannya dengan meminta bill untuk membayar pesanannya itu. Seorang remaja SMA juga berniat membayar pesanannya, namun ia lupa membawa dompetnya. Dan si ibu pemilik kedai berkata bahwa makanannya akan dibayar oleh Pan-soo. Si ibu juga berkata bahwa nantinya ia akan memberikan hadiah untuk Pan-soo dan berpesan untuk selalu berbuat baik. Saat pulang, mobil Pan-soo terhalang oleh sebuah truk sampah yang sedang beroperasi. Karena terlalu lama terhalang, Pan-soo akhirnya keluar mobil untuk merokok. Terlihat remaja yang tadi, yakni Dong Hyun, berusaha mengambil sepatu temannya yang tersangkut di antena. Karena oleng, ia akhirnya jatuh lalu menimpa Pan-soo yang sedang berdiri tepat di bawahnya. Keesokan harinya, Pan-soo pun tersadar, namun ia heran dengan suster yang memanggilnya Nak Don-hyung. Karena syok, ia pergi keluar dan tidak sengaja melihat tubuhnya sendiri berada di ruangan lain. Lalu, Park Jong-ki datang dan memanggilnya, "Dong-hyun anakku." Saat Pan-soo melihat cermin, barulah ia tersadar bahwa jiwanya berada di dalam tubuh seorang murid sekolah SMA bernama Kim Dong-hyun. Park Jong-ki pun heran melihat perubahan sikap anaknya. Namun setelah dokter mengatakan tentang cedera otak yang mungkin saja membuat anaknya mengalami hilang ingatan dan merasa dirinya menjadi orang lain, kemudian Pan-soo pun teringat dengan yang dikatakan ibu penjual ramen mengenai hadiah yang akan diberikan padanya. Ia pun langsung pergi ke kedai ramen tersebut. Namun ketika sampai, ia terkejut karena melihat kedai ramen itu telah dibongkar dan telah lama tutup. Insiden itu pun akhirnya diketahui oleh Bos Yang dan langsung gembira karena dengan kondisi koma yang dialami oleh Pan-soo saat ini,
ia jadi leluasa untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Ketika Pak Jongki membawa Pan-su pulang ke rumahnya, ia kemudian diberi makan porsi besar. Ia pun langsung hilap memakan habis semua makanan di depannya. Keesokan paginya, sang ayah mengantar Pan-su ke sekolah untuk menemui wakil kepala sekolah dan mencoba mencari tahu tentang pelaku yang telah membuat anaknya terjatuh dari atas gedung. Namun, wakil kepala sekolah tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Pan-su yang sekarang berada dalam tubuh Dong-hyun merasa asing karena harus berada dalam kelas bersama anak-anak sekolah ingusan. Ia pun duduk di bangku bersama temannya bernama Jae-ik. Kemudian ia melihat 3 anak yang mengacungkan jari tengah kepadanya, dan tentu saja langsung menebak kalau anak-anak tersebut adalah tukang buli. Pan-su merasa terganggu ketika melihat beberapa murid yang membuli seorang siswi lugu. Siswi itu bernama Oh Hyun-jang. Pan-su merasa perbuatan mereka sudah semakin keterlaluan. Pan-su meneriakinya dan membuat salah satu dari pembuli tersebut mendatangi Pan-su dan menyuruhnya bertemu setelah jam pulang sekolah. Pan-su pun menemui bocah tersebut dan mereka meminta Pan-su untuk tidak bersikap sok keren dan kembali menjadi babu dari bocah nakal tersebut. Pan-su pun memberi mereka pelajaran dengan menghajarnya. Karena merasa tidak terima dan belum puas, keesokan harinya si anak nakal ini kembali berulah dengan membuli Jae-ik serta mengancam akan merekam dan menelanjanginya. Ketika mereka akan melakukan aksinya, tak sengaja Jae-ik terdorong dan membuka pintu toilet yang di dalamnya ada si Pan-su. Pan-su langsung memberikan pelajaran kepada mereka dan mengambil ponsel. Pan-su mengecek HP yang tadi dibawanya dan tanpa sengaja menemukan rekaman video insiden yang membuatnya bertukar tubuh dengan Dong-hyun. Keesokan harinya, terlihat 3 anak dipukuli oleh ketuanya. Ia takut jika Pan-su melaporkannya kepada polisi karena ialah dalang di balik insiden jatuhnya Dong-hyun. Tak lama kemudian, datanglah Pan-su untuk mengembalikan ponsel kemarin. Dan ia juga berkata kepada ketua geng bahwa ia telah menyalin rekaman video tersebut sebagai jaminan agar mereka tidak mengganggunya lagi di sekolah. Hubungan perselingkuhan Jo-hyun dengan salah satu anak buah Pan-su diketahui oleh bos Yang. Ia pun mengancam akan memberitahukan hal itu kepada ketua Han, yang juga adalah mertua dari Pan-su. Bos yang juga mengetahui bahwa ketua Han sangat membenci perselingkuhan dan menawarkan beberapa kesepakatan. Pan-su yang membangunkan Mancul yang sedang asik bermimpi. Saat terbangun, ia pun terkejut dan kemudian hendak mengusirnya. Namun Pan-su yang barbar kemudian menendang Mancul. Setelahnya, ia pun menceritakan semua kejadian masa lalu Mancul yang dimana hanya mereka saja yang tahu. Ia berkata bahwa tubuhnya telah bertukar dengan murid SMA ini. Karena masih tak percaya, Mancul pun mencubit pipinya dengan keras. Melihat tatapan matanya, ia pun baru benar-benar yakin bahwa itu adalah Pan-su. Esoknya, Pan-su yang sedang berjalan sambil bertelepon tiba-tiba dikejutkan oleh Hyun-jung yang tak sengaja menabraknya dan menjatuhkan boneka beruang. Boneka itu diambil oleh Pan-su dan bergegas mengejarnya. Betapa terkejutnya ia setelah melihat ibu dari Hyun-jung yang ternyata adalah Mi-sun, cinta pertamanya sekaligus mantan kekasihnya dulu. Tanpa sadar, Pan-su memanggil Mi-sun dengan nama depannya. Hal ini membuat Mi-sun marah dan menghajarnya. Pan-su pun kembali mengingat hubungannya dengan Mi-sun dan kemudian dibuat penasaran akan keberadaan Hyun-jung. Pasalnya, mereka berdua sempat bercocok tanam. Karena penasaran, ia pun berniat untuk melakukan tes DNA dan kemudian menyuruh Mancul untuk mengambil rambut dari tubuh aslinya. Dan ia sendiri mengambil rambut Hyun-jung.
Saat mendapatkan hasilnya, Pansu terkejut karena hasil dari tes DNA itu menyatakan bahwa Hyung adalah anak kandungnya sendiri. Ia merasa menyesal karena telah menelantarkannya. Saat berada di kelas, Hyunjung kembali dibully. Pansu yang mendengarnya lalu bangun dan berkata kepada mereka bahwa dia yang mengambil lipstik. Setelah jam pulang sekolah, Pansu kemudian menemui Manchul dan mengutusnya untuk membereskan anak-anak pembuli Hyunjung. Namun karena ia adalah gangster yang bijaksana, walaupun terkenal kejam, Manchul pun menolaknya karena mereka masih di bawah umur dan menyarankan Pansu untuk membicarakan hal itu kepada ibunya agar Hyunjung bisa bersosialisasi dan tidak menyendiri. Jo-hyun mendatangi ayahnya ketuahan untuk mengadukan dan memberikan bukti catatan transaksi bahwa Pansu telah menggelapkan uang perusahaan senilai 3 juta dolar. Hal ini ia lakukan karena kesepakatannya dengan bos Yang untuk menjatuhkan reputasi Pansu agar skandal perselingkuhannya tidak bocor. Kemudian Pansu minta saran kepada Manchul tentang cara agar dia bisa dekat dengan anaknya. Namun karena Manchul sendiri masih jomblo, Manchul pun menyarankan agar Pansu melakukan pendekatan secara langsung dan juga menyarankan agar mereka berdua berolahraga dan latihan bela diri bersama. Karena selain membuat tubuh sehat, hal itu dapat dijadikan bekal oleh Hyunjung agar dapat melindungi dirinya sendiri. Beberapa bulan berlalu, dan Pansu yang sebelumnya bertubuh gemuk, setelah berolahraga cukup keras dan diet, ia akhirnya mendapatkan tubuh yang ideal dan membuat siswi di sekolahannya terpesona. Saat pulang sekolah, Pansu menyempatkan mampir ke rumah Hyunjung. Ia pun terfokus kepada sebuah rak yang terdapat foto-foto Hyunjung, dan ia juga memotret foto yang masih bayi untuk disimpan di ponselnya. Ia juga melihat satu buku yang berjudul Anakku Bisa Bahagia Tanpa Ayahnya Sekalipun. Dan pada saat itu, Pansu membuka halaman terakhir buku tersebut, terdapat tulisan tangan yang bertuliskan, "Apakah kami akan bahagia jika dia ada di sini?" Melihat hal itu, ia merasa sedih telah menelantarkan mereka. Malam harinya, terlihat Pak Jongki sedang ditagih hutang oleh debt collector dengan memukulnya untuk memaksanya membayar hutang. Dan saat bersamaan, muncullah Pansu yang langsung menantang preman itu. Bos preman pun naik pitam dan sesaat terjadilah baku hantam di antara mereka. Ayah yang tak tega langsung mencoba melindungi anaknya. Hal itu membuat sang ayah pingsan karena ditendang berkali-kali oleh para preman. Pansu yang tak terima dan kesal, kemudian mengutus anak buahnya untuk mendatangi markas para preman. Manchul pun akhirnya datang sendiri ke sana dan membuat para preman itu bertekuk lutut di hadapannya. Ia juga menyuruh mereka untuk menghapus hutang Pak Jung. Saat di kantin sekolah, Pansu melihat Hyunjung yang akan dibully. Namun pada akhirnya, pembuli tersebut dibuat malu oleh Hyunjung karena ia sudah berlatih dengan Pansu. Pulang sekolah, Pansu menemui Misun di kedai ramen dan terlihat beberapa bapak-bapak sedang minum. Salah satu dari mereka mencoba menggoda Misun. Pansu pun emosi dan menyuruh Misun untuk pergi ke dapur. Sementara itu, Pansu menghajar mereka. Misun yang khawatir tiba-tiba datang dan menyuruhnya untuk berhenti. Namun saat Misun melihat ekspresi tatapan Pansu, ia menyadari bahwa tatapan itu dari seseorang yang telah lama ia kenal. Telah diinterogasi Misun, akhirnya Pansu mengakui bahwa dirinya adalah Pansu dan terjebak di tubuh Kim Dong-hyun, dan menceritakan bagaimana awal mula tragedi ini. Pansu pun mengungkap hal-hal yang hanya mereka ketahui berdua saja. Misun pun mempercayainya, namun bukannya mendapatkan respon yang baik. Misun pun marah karena dulu ia telah mencapakannya dan memilih menikahi anak bosnya sendiri. Sepulang sekolah, Pansu dan Hyunjung didatangi seorang murid cowok yang mengundang Hyunjung untuk acara ulang tahun dan diiyakan oleh Hyunjung.
Sore harinya, Yunjung pun pergi ke pesta dan disambut oleh cowok yang mengundangnya tadi. Kemudian Jae-ik yang lagi-lagi dibully tak sengaja mendengar Hyunjung diundang ke pesta akan dikerjai habis-habisan di sana. Di sisi lain, Pansu dan Misun berada di sebuah kafe. Pansu berkata ia menyesali dan meminta maaf karena telah menelantarkan Misun dan juga Hyunjung. Karena sudah sangat sakit hati, Misun menolak permintaan maafnya dan juga berteriak, "Kau adalah pria yang sudah menikah." Hal ini membuat para pengunjung kafe di sana memperhatikan mereka berdua dengan aneh. Misun yang hendak pergi dikagetkan dengan Pansu yang spontan menarik dan langsung mencium bibir Misun. Misun terpaksa harus menamparnya lalu kemudian pergi meninggalkan kafe. Ia pun mengejar Misun. Namun tiba-tiba ia ditelepon Jae-ik dan memberitahukan Hyunjung berada dalam bahaya. Pansu pun langsung bergegas pergi menjemput Jae-ik untuk menunjukkan jalan ke pesta. Di tempat pesta, Hyunjung yang sedang terpojok karena mereka diselamatkan oleh Pansu yang datang tepat waktu. Tanpa basa-basi, dia pun membantai habis orang-orang yang telah membuli anaknya. Mansu menemui Pansu dan memberitahukan kabar buruk mengenai perselingkuhan istrinya yang juga telah memfitnahnya menggelapkan uang perusahaan yang mana itu adalah ide dari bos Yang. Kemudian Mansul diperintahkan untuk memberikan surat dari Pansu untuk ketuahan. Pansu didatangi oleh temannya dan mengajak berkencan. Namun karena Pansu sadar diri, ia lalu menolaknya dan menyuruh gadis itu untuk pergi. Datanglah Hyunjung yang menebak jika ia menyukai gadis itu, namun langsung dibantah oleh Pansu. Hyunjung pun lega mendengarnya dan langsung mengajak Pansu untuk berkencan. Tentu saja ajakan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Pansu karena ia adalah anaknya sendiri. Saat pulang sekolah, Misun mengajak Pansu dan membawanya ke suatu tempat untuk berbicara. Dan hal ini terlihat oleh Hyunjung yang kemudian memutuskan untuk mengikuti mereka. Ia pun mengira bahwa mereka berdua memiliki hubungan yang spesial. Terlihat bos Yang melumpuhkan para penjaga yang menjaga tubuh Pansu dirawat. Bos Yang berencana membunuh Pansu, namun tiba-tiba saja Kim yang berada di tubuh Pansu terbangun dan membuat bos Yang terkejut lalu terjatuh dan pingsan. Kim yang berada di tubuh Pansu kemudian ke rumah dan menemui ayahnya. Tentu saja ia sangat terkejut. Untung saja Pansu segera datang dan langsung menjelaskan tentang situasinya saat ini. Ayah dan Kim kemudian mengerti situasi sekarang. Karena ingin memperbaiki hubungannya dengan Misun, Pansu meminta bantuan kepada Kim yang sekarang berada di tubuhnya untuk berpura-pura menjadi dirinya dan menjelaskan bahwa mereka berdua telah kembali ke tubuhnya masing-masing. Namun sandiwara mereka tidak bertahan lama karena saat itu pula muncullah bos Yang bersama anak buahnya. Kim yang ketakutan langsung bersembunyi di belakang Misun dan Pansu menyuruh mereka untuk bersembunyi di dapur. Pansu pun maju membereskan bos Yang dan para anak buahnya. Pansu dihantam dari belakang oleh bos Yang pun tumbang, lalu mengancam untuk menikam lehernya serta menyuruh Pansu alias Kim untuk menyerahkan diri. Misun pun memberanikan diri untuk keluar sambil membawa tabung gas dan korek api, lalu membuka katup tabung gas tersebut dan mengancam bos Yang untuk melepaskan orang yang ia sandra. Bos Yang dan para anak buahnya pun akhirnya pergi dari sana. Di tempat lain, Jo Hyun mendatangi ketua karena perselingkuhannya dan persekongkolannya dengan bos Yang telah diketahui oleh ketuahan dari sepucuk surat yang dikirimkan oleh Manchul kemarin. Sementara itu, Pansu juga dipanggil oleh ketuahan sedang merencanakan sesuatu dengan Kim yang berada di tubuh aslinya. Ia tidak punya pilihan lain karena sekarang yang berada di tubuh aslinya adalah Kim, dan Kimlah yang harus menemui ketuahan. Ia menyuruhnya untuk mengikuti kata-katanya yang terdengar lewat alat komunikasi rahasia.
Karena ketua Han sangat membenci perselingkuhan dan pengkhianatan, menganggap bahwa Jong Hyun yang tidak lain adalah putri kandungnya sendiri tidak pantas untuk mendapatkan harta warisan dan memutuskan untuk memberikan harta warisannya kepada Pan-su. Jo Hyun yang tidak terima kemudian mengatakan bahwa Pan-su juga telah berselingkuh dan sekarang telah memiliki anak berumur 17 tahun. Pan-su yang mendengar hal itu dibuat terkejut dan panik. Apalagi alat komunikasinya mengalami gangguan sehingga Kim tidak bisa mendengarkan arahan darinya. Karena Kim adalah bocah polos dan memiliki kepribadian yang bijak serta bertanggung jawab, akhirnya ia mengatakan yang sejujurnya bahwa ia memang telah memiliki anak dari seorang wanita sebelum menikah bersama Jo Hyun. Namun hal itu baru ia ketahui setelah kecelakaan yang dialaminya. Hal yang terpenting adalah keluarga dan merasa menyesal karena baru mengetahui bahwa ia telah memiliki seorang anak. Ia juga bersedia menyerahkan semua harta warisan yang telah diberikan Tuan Han karena ia tidak ingin menyesal untuk yang kedua kalinya. Dan pada saat Kim kembali ke tempat di mana Pan-su dan Manchul menunggunya, terlihat Pan-su asli langsung memeluknya. Tanpa mereka sadari, Jo Hyun tidak terima dengan keputusan ayahnya, memutuskan untuk menabrak mereka berdua menggunakan mobil yang ia kendarai. Pan-su kemudian berhasil menyelamatkan Kim dengan mendorongnya ke sisi jalan. Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, ia berpesan kepada Manchul untuk menjaga anaknya. Setiba di rumah sakit, datanglah Hyun Jung dan Misun menjenguknya. Hyun Jung pun bertanya kepada ibunya apakah dia ayahku. Setengah sadar ia menjawab bahwa dia adalah ayahnya dan berpesan kepada Hyun Jung bahwa ia menyayangi Hyun Jung. Setelah mengatakan itu, Pan-su pun tidak sadarkan diri dan disusul oleh Kim yang pingsan. Saat berada di ruang operasi, Pan-su kembali bertemu dengan ibu penjual ramen dan bertanya apakah ia menyukai hadiah darinya dan juga menanyakan sesulit itu merawat istri dan anakmu, dan kemudian Pan-su pun menutup mata. 6 bulan berlalu, Kim yang kembali ke tubuh aslinya akhirnya menjadi idola di sekolahnya karena telah berhasil membuat para pembuli dipindahkan. Berita juga memberitakan bos yang telah ditangkap oleh polisi. Dan Pan-su tua masih hidup dan telah meninggalkan kehidupan gangsternya. Ia membuka kedai ramen bersama dengan wanita yang sangat ia cintai yaitu Misun. Ia juga dibantu oleh Pak Jong yang ikut bekerja di sana. Lalu di mana Manchul? Karena dia tidak punya keahlian, ia berakhir menjadi seorang kuli angkut di kedai ramen. Film pun berakhir dengan happy ending. Nah, itu tadi alur cerita dari film The Dude in Me. Untuk selanjutnya, kita bakal review film apa lagi ya? Coba tulis di kolom komentar dan juga gimana komen kamu tentang film ini. Mingia undur diri dulu ya. Oke, see you soon guys di alur film seru yang lainnya.